Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Keberhasilan Chelsea menjajak partai final Liga Champions musim lalu tak lepas dari kontribusi besar seorang Edouard Mendy. Penyelamatan api kiper berkebangsaan Senegal itu di sepanjang turnamen membuat penonton takjub. Sosok sang penakluk bola ini mulai dikepoin dia tuh oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Aku pun turut mencari tahu loh, siapa sih Mendy ini? Dan ternyata Mendy memiliki kisah hidup yang cukup tragis ketika kontraknya diputus sepihak, sehingga ia harus berjuang mencari kerja demi menyambung hidup. Bagaimana kemudian ia disebut sebagai salah satu kiper Liga Inggris dengan bayaran selangit? Mari, aku ajak kalian lebih dekat dengan Mendy. Sekaligus yuk kita intip seberapa kayakah dia. Let's check this out. Tak pernah terbesit sebelumnya dalam benak seorang Edouard Osop Mendy akan menjadi seorang pesepak bola terkenal, bahkan mampu bersaing bersama para kiper top dunia lainnya. Lahir pada 1 Maret 1992 di Montpellier, Prancis, dari pasangan suami istri yang berasal dari Senegal. Meski menjadi putra seorang imigran, kehidupan masa kecil Mendy cukup beruntung sebab kedua orang tuanya memiliki pekerjaan yang layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan Mendy bersaudara. Memasuki usia 13 tahun, kiper berzodiak Pisces ini mulai meniti karir di Akademi Le Havre. Namun sayangnya persaingan ketat membuat pemain lainnya dan Mendy harus puas turun berlaga di Liga Kasta ketiga bersama klub CS Municipals Le Havre. 2011 jadi tahun baik bagi Mendy setelah berhasil mendapatkan kontrak profesional pertamanya di AS Strasbourg yang berlaga di Championat Nasional kasta ketiga sepak bola Prancis. Namun lagi-lagi, ia hanya mampu bertahan 3 musim saja. Kiper berpostur tubuh 197 cm itu dilepas dan berstatus tanpa klub. Menganggur selama 1 tahun lamanya, terbesit dalam pikiran seorang Edouard Mendy untuk melupakan semua mimpi-mimpinya di dunia sepak bola. Beruntung ia masih memiliki orang tua yang selalu mendukung impian Mendy. Meski sempat depresi, Mendy kemudian bangkit dari segala masa-masa seramnya itu. Ia pun kembali mencoba trial di beberapa klub di Prancis, hingga akhirnya Mendy mendapat kesempatan bermain untuk Olympique Marseille setelah seorang teman mempertemukannya dengan pelatih kiper klub tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, si pelatih tadi terkesan akan bakat yang dimiliki seorang Edouard Mendy. Kemudian meminta khusus kepada manajemen Marseille untuk mengontraknya 1 musim dan akan bermain bagi tim kedua klub itu. Meski tak bermain di skuad utama, bakat Mendy nyatanya tetap membuat ia bisa menarik perhatian klub lain. Pasca hengkang dari Marseille, kiper berkebangsaan Senegal itu direkrut oleh Reims yang kala itu bermain di kasta kedua Prancis. Bersama tim barunya, ia langsung beradaptasi dengan baik, di mana Mendy tampil sangat apik dengan mencatatkan 19 clean sheets dan mengantarkan timnya promosi ke Ligue 1 Prancis. Rentetan hasil gemilang yang diraihnya lantas membuat Stade Reims merekrutnya tahun 2019. Lagi-lagi Mendy menunjukkan taringnya dan berhasil mengantarkan tim yang ia bela menembus Liga Champions 2020-2021. Atas performa yang impresif, Chelsea tergiur untuk merekrutnya sesuai saran dari Peter Cech yang telah memantau dirinya sejak 3 tahun lalu, ketika Cech masih membela Panji Meriam London. Alasan ini makin kuat, tak kalah kiper utama The Blues Kepa Arrizabalaga mengalami penurunan performa. Dengan mahar 20 juta pound sterling atau setara dengan 377 miliar rupiah, Edouard Mendy resmi berseragam Chelsea pada 24 September tahun 2020. Awal kedatangannya di Stamford Bridge rupanya tak begitu mulus. Hal itu memancing beberapa fans fanatik dari The Blues sempat meremehkan kemampuan Mendy. Perlahan namun pasti, Mendy berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu palang pintu terbaik bagi Chelsea hingga meraih rentetan prestasi di musim perdananya. Salah satunya yakni gelar Liga Champions.
Nah, kita beralih soal karir internasional dari kiper yang sempat memikirkan untuk pensiun dini itu bersama timnas. Meskipun Mendy lahir di Perancis, namun sang ibu yang berasal dari Senegal dan ayahnya berdarah Guinea-Bissau membuat Mendy bisa membela dua negara, yaitu Guinea-Bissau dan Senegal. Kiper andalan Chelsea ini bermain dengan Guinea-Bissau kala laga persahabatan kontra klub Portugal, Belenenses dan Estoril. Hal ini dilakukan Mendy untuk memberikan penghormatan kepada ayahnya. Setelah itu Mendy tak mau lagi memenuhi panggilan Guinea-Bissau dan memilih bergabung dengan Senegal. Debutnya sendiri bersama skuad Singa Teranga terjadi saat berhadapan dengan Guinea Ekuator. Setelahnya barulah Mendy terus diplot untuk menjadi kiper utama timnas di kejuaraan Africa Cup of Nations 2019. Nah, 2022 Mendy berhasil menjuarai ajang itu melalui babak adu penalti melawan Mesir. Perlahan menjelma menjadi penjaga gawang kelas dunia, wajar jika saat ini Mendy mendapatkan upah fantastis senilai 5,5 juta euro atau setara dengan 86,1 miliar per musim. Belum lagi memiliki 2,2 juta pengikut di Instagram. Membuat brand ternama Adidas mendapuk Mendy sebagai salah satu brand ambassador. Tentu nominal kesepakatan kerjasamanya tidak main-main loh guys. Nah, menurut kalian kira-kira berapa ya? Sementara untuk total kekayaan bersih dilansir dari situs WTFood.com, nilainya berada di angka 516 miliar rupiah. Wih, melihat nominalnya saja nih, tentu bukan masalah dong jika Mendy ingin memiliki segudang aset mewah seperti koleksi kendaraan. Di antaranya Audi Q7 dengan harga 2,4 miliar rupiah, Mercedes-Benz S-Class senilai 6,7 miliar, dan terakhir ia pernah terpantau sedang mengendarai Mercedes-Benz GLC Coupe saat ingin memasuki kamp latihan Chelsea. Harga mobil itu pun dikabarkan menyentuh angka 1,78 miliar rupiah. Gimana? Kece-kece kan koleksinya? Tak lupa pula seorang Edouard Mendy menginvestasikan pundi-pundi kekayaan dengan membeli sebuah rumah berpekarangan luas yang terletak di kota London. Hunian bernuansa warna putih itu pun terlihat begitu megah dengan balutan desain khas rumah Eropa. Meski terbilang sudah sangat mapan, namun saat ini Mendy tak pernah terlihat sekalipun loh menggandeng seorang wanita. Itulah tadi perjalanan karir singkat seorang Edouard Mendy yang berhasil bangkit dari depresi, kemudian sempat berniat meninggalkan dunia sepak bola untuk selamanya. Tapi berkat kegigihan serta dukungan dari orang terdekatnya, membuat ia mampu menjadi salah satu kiper dengan bayaran termahal saat ini di Liga Inggris. Menurut kalian, akankah Edouard Mendy terus menggeser posisi sebagai kiper utama di Chelsea? Mari ramaikan kolom komentar. Bye-bye!